40 hari di Pakistan, kami 40 hari di Malaysia. Istrinya ke pondok, saya minta beras. Baik, apa ya itu baik? Karena saat orang bawa agama itu dia harus suci, paling tidak dia harus baik perilakunya, kata-katanya. Tapi bagaimana dengan orang yang misalkan dia itu berjuang, apalagi dia pakai baju atau simbol-simbol agama tapi kata-katanya kotor, pasti ditolak orang. Singkat-singkat mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri, Pak Rektor, Pak Direktur, dan juga Pak Kiai Marzuki yang sudah banyak menginspirasi kami untuk menggelitik tentang masalah moderasi. Ada dua hal, baik kepada Pak Kiai, kepada Pak Rektor, kepada Pak Direktur. Kalau kita moderasi itu kan berarti tadi adalah wasatiyah ya. Kemudian orang itu, para tokoh itu memahami teks Al-Quran itu kan beragam ya. Contoh silmi itu Islam, silmi itu perdamaian, gitu ya. Idrib itu contohnya mukul, contohnya ajak jalan-jalan. Nah, kalau kita melihat tren dari teman-teman kita ya, tetangga kita, itu pemahamannya itu yang tekstual itu lebih tren ya, lebih menggenjala ya. Nah, saya ingin menanyakan, apakah moderasi maksudnya itu membiarkan mereka dalam berwacana ya, radikal atau tekstual, dengan tidak mengkafirkan, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang pertama kali masuk surga, atau yang disebut dengan toleransi atau moderasi itu adalah orang yang diam, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan, gitu ya. Ini jadi trennya orang yang tekstual tadi itu segala-galanya harus seperti Nabi. Nah, ini yang model beginilah ini yang bagaimana itu kita memberikan deradikalisasi terhadap orang-orang yang demikian. Kalau misalnya mereka yang bersifat tekstual dan radikal itu tidak menganggap kepada kita takdiri atau munafik atau bidah dan seterusnya, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya sudah menganggap dirinya paling benar ya gitu, masuk surga dan seterusnya, itu mungkin yang menjadi masalah. Itu yang pertama, saya tidak panjang Pak. Itu mungkin yang saya pertanyakan itu kepada dua narasumber. Terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf. Mohon maaf, dari mana Pak? Saya Hasan Bisri dari Aspendip. Kemudian aslinya dari Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih. Baik, itulah dari Pak Hasan Bisri. Baik, mungkin masih ada lagi? Baik, itu. Oh, satu-satu. Pak Yai Marzuki mengendaki sunggal-sunggal. Ngapunten. Baik, monggo kami persilakan dari Pak Yai Marzuki terlebih dahulu, baru nanti kemudian ke Pak Rektor dan seterusnya. Monggo. Terima kasih. Saya sendiri, moga-moga kader NU yang lain sama, itu meyakini bahwa wasatiyah itu benar dan itu hak. Lalu kami berkewajiban qulil haqqa walau kana murrah. Kami berkewajiban balighu anni walau ayat. Kami berkewajiban wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami menggandeng Densus ex napi teroris yang dalam binaan Densus itu kadang kami yang ngaji bersama mereka, isinya untuk meyakinkan bahwa wasatiyah lah yang benar. Lalu bagaimana menjawab tentang udkhulu fis silmi kaffah? Saya sampaikan pada mereka bahwa menerima semua ajaran Islam yang sahih itu wajib. Menerimanya, mengimaninya wajib kaffah. Tapi ketika mengamalkannya ada kemampuan diri, ada situasi, ada keterbatasan waktu dan segala macam. Mengamalkannya la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Mengamalkannya sangat kondisional. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Soal mengamalkan, qul kullu ya'malu ala syakilati. Islam mewajibkan sholat tepat waktu. Tapi saya sampean menjadi dokter yang baru saja melakukan operasi buka tengkorak, belum selesai. Baru buka tengkorak dengar ada duhur. Kalau mau ekstrim-ekstriman, tinggal sholat dulu pasiennya. Ya mati. Pilihannya gimana? Kita nggak sholat dosa. Kita tinggal sholat pasien mati juga dosa.
wala tulqu bi aydikum ila tahluka faman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'an. Yang paling bagus jalan tengah. Bagaimana sholat tidak ditinggalkan meskipun ditunda dengan jamak takhir bila safarin wala marodin, tapi karena syugul, karena sibuk. Dokter itu bermusyawarah, ayo oke, karena kita nanti insya Allah jam 4 selesai, kita niat bareng-bareng duhurnya jamak takhir dengan asar fardhu lillahi ta'ala. Dan itu jalan tengah, sholat nggak kita tinggalkan, pasien selamat. Kita yakinkan pada mereka, tidak setiap orang yang tidak menjalankan agamanya lantas ditakfir, lantas dituduh tidak kafah. Dia menerimanya kafah, tapi mengamalkannya dibatasi kemampuan, tenaga, biaya, dan segala macam. Ini semua meyakini wajib haji. Tapi ada yang belum haji, bahkan banyak. Apa kafir? Ya enggak, wong kita enggak ingkar kok. Karena memang antrinya berapa? Antrinya 20 tahun. Dan segala macam. Kita kerampokan. Lalu ketika akan sholat subuh, semua pakaian, sarung, celana habis dirampok. Tinggal sempatin celana dalam. Kita nelpon, mas segera kesini mas. Saya mau sholat subuh. Ini sarung habis, tinggal celana dalam dok. Kata mas, saya bisa datang, tapi paling nyampe situ jam 6. Ada dua pilihan. Sholat tepat waktu, tapi nggak tutup aurat. Padahal tutup aurat syara itu perintah. Atau tepat waktu. Atau harus tutup aurat, tapi waktunya sampai habis. Mau pilih yang tutup aurat, itu perintah syara, melanggar ketentuan waktu. Mau pilih ketentuan waktu, juga melanggar salah satu perintah syara, nutup aurat. Yang paling bagus jalan tengah, tetap sholat tepat waktu, tapi sholatnya masuk kamar, dikunci, lampu dimatikan, nah nggak dilihat orang. Kalau pakai celana dalam lampu terang, dilihat orang, nggak baik. Ini tetap saja jalan tengah. Dan itu nggak bisa ditakbir. Hatta mereka-mereka yang suka takbir, itu sering kok tidak 100% melaksanakan perintah syara. Tidak 100% melakukan perintah syara. Syara mewajibkan adil pada mereka. Pada istrinya yang mereka sering istrinya 2-4. Saat mereka-mereka yang menyebut diri aktif jihadi, itu mereka sedang ada di Papua, sedang ada di mana, mereka tidak nafkahi, tidak belandani, tidak mabit, tidak melakukan kewajiban isma bainal azwaj. Satu sisi perintah Allah mereka lakukan luar biasa, jihad. Tapi di sisi yang lain, anak istri mereka juga keleleran. Tabligh mereka lakukan kemana-mana. Kami 40 hari di Pakistan, kami 40 hari di Malaysia. Istrinya ke pondok, saya minta beras. Apa ya itu baik? Ya tetap sajalah yang baik itu khairul umur aswatu. Yang paling baik ya yang sedang-sedang. Dijaga semua aspek kita imbang. Dan kalau ini sedikit, ya semuanya sedikit. Ya saya kira begitu. Pokoknya kalau kami yang benar ya tetap tawasud. Tidak tawasud itu enggak benar.